Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunia Jakarta. Baik, kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah agar mudah menerima nasihat. Ya, nah kita pasti ingin selalu mudah menerima nasihat karena kita adalah makhluk yang sering berbuat kekhilafan, kesalahan. Oleh karena itu kita perlu dinasihati. Nah, tetapi kita harus tahu bagaimana caranya ya biar kita mudah dinasihati. Nah, ini ada pendapat daripada seorang imam Ibnu Qayyim ya yang mengatakan ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita mudah menerima nasihat. Apa saja 3 hal agar kita mudah menerima nasihat menurut Imam Ibnu Qayyim ini? Yang pertama adalah kita merasa butuh nasihat. Iya, karena kita merasa butuh nasihat supaya apa? Supaya tidak ada rasa kesombongan dalam diri kita bahwasanya kita sudah menjadi yang paling baik, paling benar, tidak butuh nasihat. Itu akan menjadikan sifat-sifat yang tercela, yaitu sifat sombong. Agar mudah dinasihati, kita harus merasa saya butuh nasihat karena saya perlu diperbaiki, karena saya masih banyak kesalahan-kesalahan, karena saya harus banyak diluruskan, dibimbing, diarahkan. Orang yang mudah dinasihati ya, karena dia merasa butuh nasihat, dia selalu ketika ada nasihat-nasihat yang diterimanya, nasihat yang diarahkan kepada dirinya, dia menjadi orang yang lapang hati. Alhamdulillah ada yang nasihati saya. Alhamdulillah ada yang mengingatkan saya. Alhamdulillah kesalahan saya tidak berlarut-larut. Alhamdulillah kesalahan saya bisa saya perbaiki. Beruntung ketika ada orang yang mau menasihati kita, berarti dia ingin menyelamatkan kita. Apakah nasihat itu berasal dari keluarga kita, sahabat-sahabat kita, atau guru-guru kita? Ayo, ya kita terima nasihat-nasihat tersebut supaya apa? Supaya kita tahu kita butuh nasihat. Kalau kita tidak butuh nasihat, akan melahirkan sifat-sifat tercela, yaitu tadi sifat sombong, sifat merasa sudah paling benar sendiri, sifat tidak butuh nasihat orang lain, padahal kita adalah orang-orang yang perlu diingatkan terus. Itu yang pertama, ya. Jadi agar kita mudah menerima nasihat dari diri kita dulu, dari internal kita dulu. Kita butuh nasihat itu, butuh nasihat untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita gampang mudah menerima nasihat, kita juga jangan suka melihat kekurangan orang yang memberi nasihat. Dia ada seseorang yang menasihati kita, apakah itu pasangan kita, apakah itu keluarga kita, anak kita, ataupun misalnya guru kita. Jangan kita itu melihat kekurangan guru kita, atau kekurangan sahabat kita, atau kekurangan pasangan kita, sehingga ketika dia memberi nasihat, kita meremehkannya. Kamu aja juga masih banyak salah menasihatin saya. Jangan demikian. Ya, tetap aja kita itirom, tetap aja kita itu ada rasa hormat, ada rasa oh iya betul apa yang dikatakannya, memang saya salah, saya harus diperbaiki. Jangan ketika dinasihati malahan marah. Dinasihati pasangan kita marah, dinasihati oleh anak kita marah, dinasihati oleh guru kita marah. Karena apa? Karena merasa yang menasihati itu masih banyak salahnya. Kalaulah ada orang yang sempurna, ya tidak ada yang salah, baru boleh menasihati orang lain, tidak ada yang bersalah di dunia ini. Setiap manusia itu pasti ada kekhilafan dan kesalahan. Kalau ada orang yang tidak salah dan baru boleh dia berdakwah, maka tidak akan ada orang yang berdakwah. Karena apa? Karena yang pemberi nasihat itu pun pasti punya kekhilafan, kekurangan-kekurangan. Jangan lihat kekurangan-kekurangan orang yang memberi nasihat, tapi lihatlah apa yang dinasihatinya.
Apa yang diperbaikinya terhadap diri kita, apa yang diingatkannya kepada diri kita. Nah, jangan kita malahan mencari-cari kesalahan dia. Nasihati diri sendiri aja dulu, baru nasihatin orang lain. Ya, tetapi alhamdulillah terima kasih sudah nasihatin saya. Alhamdulillah terima kasih sudah mengingatkan saya. Alhamdulillah terima kasih, saya akan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Seperti itu ya. Jadi yang kedua, itu jangan kita melihat kekurangan yang memberi nasihat. Apakah itu guru kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, atau sahabat kita. Tapi lihatlah apa ya yang dinasihatinya, kebenaran apa yang dinasihatinya. Jadi katakanlah ya, kalau yang benar itu kita terima, walaupun kebenaran itu dari anak kecil sekalipun, pasangan kita, guru kita, ataupun dari sahabat-sahabat kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita mudah dinasihati, hadirkan tentang janji dan peringatan Allah, ya kan? Jadi kita ingat Allah, oh ya saya dinasihati karena apa? Karena saya ada salah, ya, saya ada kekhilafan. Kalau saya kekhilafan ini diteruskan, tidak diperbaiki, pasti kita ingat ada peringatan-peringatan dari Allah, ya. Misalnya kita kekhilafan akhlak kita yang tidak bagus, kita diingatkan akhlak supaya lebih bagus. Karena apa? Karena memang ada aturan-aturan dalam Islam, ada janji-janji Allah, ada peringatan-peringatan Allah. Ingat ya, kita ingat dengan janji-janji Allah, kita ingat dengan peringatan-peringatan dari Allah, sehingga kita mudah dinasihati. Oh iya ya, kalau saya tidak perbaiki kesalahan saya, nanti kesalahan ini terus menerus akan menjadi sesuatu hal yang jadi habit, kebiasaan. Nah, menjadi. Oleh karena itu, ya, ketika kita ingat janji dan peringatan dari Allah, kita mudah dinasihati, hati kita legowo dinasihati, hati kita mau membuka diri untuk nasihati. Karena orang yang mau memperbaiki diri adalah orang yang sentiasa ingin lebih baik lagi. Ini itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi ada 3 tadi ya, agar mudah menerima nasihat menurut Imam Ibnu Qayyim tadi. 1, merasa butuh nasihat supaya kita terhindari sifat sombong. 2, tidak melihat kekurangan si pemberi nasihat, ya, sehingga tidak meremehkan nasihatnya, tapi lihatlah kebenaran apa yang dia nasihatkan kepada kita. Dan yang ketiga, kita ingat janji dan peringatan dari Allah. Mudah-mudahan ya pertemuan yang singkat ini bermanfaat buat pribadi saya dan juga para penonton semua. Salah khilaf saya mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa semua, penonton semua, dan kepada Allah semua ampun yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita para takdim yang mutarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.